Bisa. Sedangkan Presdir Silin tengah berbincang dengan para sahabatnya. Lebih tepatnya Presdir Silin menanyakan alasan kenapa Mika bisa datang ke acara pesta itu. Presdir Silin lupa kalau proyek sudah diberikan kepada Mika. Dan karena proyek itulah Mika bisa datang ke acara pesta Choi. Mereka terus berdebat membuat Anin ingin muntah melihat mereka. Karena sudah tidak tahan menahan mualnya, Anin pun meninggalkan suami dan juga yang lainnya di sana. Bertanya kepada pelayan, Anin berhasil sampai di sebuah toilet. Dengan terburu-buru Anin masuk ke dalam toilet, tanpa mengindahkan para wanita cantik yang sedang merapikan penampilan mereka 2 stepel. Masuk ke dalam toilet, Anin memuntahkan semua isi perutnya. Setelah dirasa cukup, Anin pun ingin keluar dari toilet, namun dia tidak bisa membuka pintu toilet itu. "Mana ada di luar, tolong buka pintunya!" teriak Anin sambil menggedor-gedor pintu toilet itu. Tolong buka pintunya! Saya mohon tolong buka pintunya!" Anin terus berteriak, tapi tidak juga ada tautan dari luar. "Kenapa mereka jahat sekali?" ucap Anin lemah. Dia ingat tadi di wastafel ada sekitar 3 orang perempuan yang salah satunya berprofesi sebagai artis. Di toilet yang berukuran kecil, Anin mulai merasa sesak nafas. Toilet berukuran kecil hanya ada 1 ventilasi udara di sana, dan itu pun terletak di bagian paling atas. Minimnya udara membuat Anin semakin merasa lemas. Anin langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai dingin darat itu. Tenaganya sudah tidak ada lagi, habis terkuras saat ia muntah tadi. Ditambah dengan kondisinya saat ini, jangankan untuk menggedor pintu ataupun berteriak minta tolong, untuk tetap berdiri saja Anin sudah tidak sanggup. Anin mulai merasakan pusing yang amat sangat di kepalanya. Dan saat itu pula Anin sudah tidak sadarkan diri. Sedangkan di aula kapal, Presdir Silin mulai sadar bahwa sang istri tadi di sampingnya kini sudah tidak ada lagi. Presdir Silin juga lupa bahwa sekretaris Chao ia tugaskan untuk berdiskusi masalah pekerjaan dengan para pengusaha lain. Dan seharusnya dialah yang menjaga Anin. Presdir Silin mulai panik. Dia merasa sangat khawatir. Apalagi saat dia mengingat ada Mika di pesta ini. Dia sangat takut Mika bertindak cepat dan membawa istrinya pergi. "Chao, bantu aku sekarang, istriku hilang. Istriku tidak ada di sampingku," ucap Presdir Silin dengan raut wajah khawatirnya. "Nona Anin menghilang, Tuan. Kalau begitu kita harus periksa CCTV terlebih dahulu, Tuan," ujar sekretaris Chao bergerak cepat. Dia mengajak tuannya berlari menuju ruang CCTV. Karena sebelumnya kapal itu adalah milik tuannya, jadi sekretaris Chao tahu semua ruangan di kapal itu. Masuk ke ruangan yang penuh dengan layar di sana, Chao menyingkirkan seorang penjaga CCTV di sana. Dan sekretaris Chao dengan lincah memainkan CCTV itu, memilih ruangan aula dan menyesuaikan waktunya, dan terlihat Anin yang berjalan sedikit berlari menuju toilet. Tidak ada CCTV dalam toilet, tapi tidak berselang lama 3 orang wanita licik keluar dari toilet dengan tertawa puas. Sekretaris Chao membara cepat CCTV itu, namun tidak. Hingga detik ini, nona mudanya tidak kunjung keluar dari toilet itu. Paham situasi, mereka berdua pun segera berlari menuju toilet itu. "Nona Anin benar-benar sangat mirip dengan adikku. Dengan darah ini, aku akan segera tahu siapakah dirimu sebenarnya," ucap Mika yang kini telah mendapat darah Anin guna melakukan tes DNA. "Tapi aku sangat yakin kau adalah adikku, Airi. Adik kecilku yang sangat kucintai. Tapi kau dan ibumu sangat santainya menolakku. Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat itu, ha? Kau tidak akan mengerti, bukan? Kau sangat mencintai Silin. Dan lihatlah kalian bertemu kembali, bahkan kalian bertemu dan telah menjadi sepasang suami istri. Bahkan kau mengandung anaknya," ujar Mika yang kini mengelus perut biji Anin. "Apa kau benar mengalami amnesia? Apa kau juga telah melupakan bahwa kakaklah yang membunuhmu dan juga ibumu? Apakah kakak perlu membunuhmu lagi? Jujur saja, kakak sudah tidak mencintaimu lagi. Lihatlah janin ini. Kau sudah mengandung anaknya, kau sudah menjadi bekasnya." Kini Mika kembali mengelus wajah Anin. "Kakakmu yang baik hati ini masih ingin bermain dengan suamimu. Kita lihat apakah suamimu berhasil menyelamatkanmu. Dan kalau kau selamat, kakakmu yang baik hati ini masih punya 1000 cara untuk kembali membunuhmu." "Aha!" Tawa menyeramkan Mika begitu menggema. Di dalam sebuah kamar yang masih berada di kapal itu, kakak beri suamimu waktu 15 menit. Jika 15 menit dia tidak menemukanmu, kakak yakin kau masih akan selamat. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mika kembali tertawa menyeramkan. "Ikat garis ini di tiang sana, beri waktu 15 menit. Tita Mika pada bawahnya. Dan para pengawal itu pun mengangkat tubuh Anin dan mengikatnya di tiang di sana. Tiang itu sudah dimodif oleh Mika. Begitu tepat waktunya tiang itu akan patah, dan Anin akan jatuh ke dasar laut, bersama dengan tiang yang mengikat tubuhnya. Setelah mengikat Anin, Mika dan juga para pengawalnya segera pergi dari ruangan itu. Setelah kepergian Mika, Anin yang ternyata berpura-pura tidak sadarkan diri kini berusaha melepaskan diri dari ikatan ke tali di tiang itu. 5 menit berlalu tapi Anin belum juga terlepas dari tali yang mengikatnya. Tapi Anin tidak putus asa.
Dia terus berusaha hingga kini dia berhasil terlepas dari ikatan tali itu. Beruntung, sepertinya nasib baik belum sepenuhnya berpihak padanya. Karena tepat saat itu juga tiang itu patah, dan dia terjatuh ke dasar laut bersama dengan tiang itu. Di dalam lautan ini yang tadinya berusaha untuk menerenang ke atas, berhenti tiba-tiba. Dia mulai merasa tidak asing dengan kejadian ini. Dia merasa dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti ini sebelumnya. Dan saat itulah potongan-potongan adegan di masa lalu mendatangi Anin secara bersamaan. Persis seperti saat ini Anin ingat semuanya. Termasuk kejadian di mana dia dan ibunya disiksa oleh kakaknya Mika. Setelah itu Mika mendorong dan ibunya ke laut. Ibu terus berusaha menyelamatkan Anin dengan cara terus berenang hingga ada sebuah kapal yang lewat dan orang-orang di kapal menyelamatkan Anin. Namun sayang, ibunya sudah tenggelam ke dasar laut dan sudah kehilangan nyawanya. Setelah mendapatkan ingatan masa lalunya, Anin yang sudah kelelahan akhirnya kehilangan kesadarannya. Namun tepat pada saat itu samar-samar Anin melihat seorang lelaki yang dia kenal. Kak Silin, ucapannya dalam hati lalu memejamkan matanya. Kondisi Persir Silin sangat tak kusut, lihatlah pakaian yang basah kuyup, wajah yang sudah kusut masai. Penampilannya sangat berbeda dengan biasanya. Duduk di ruang UGD dengan pikirannya entah kemana. Yang pasti dia sangat kacau saat ini. Dia takut terjadi apa-apa pada istri dan juga anaknya. Memikirkan itu membuatnya tak karuan. Sesekali dia melihat ke arah pintu, berharap pintu itu segera terbuka. Tapi sudah lewat 1 jam, pintu itu tidak kunjung terbuka. Hingga akhirnya penantian Persir sudah selesai sudah. Karena kini pintu yang sedari tadi dinantinya telah terbuka. Persir Silin langsung berdiri dan segera menghampiri Dokter Siming dan juga Dokter Luna. Bagaimana kalian berhasil menyelamatkan istri dan anakku, bukan? Tanya Persir Silin dengan wajah khawatirnya. Maafkan aku Silin, untuk kali ini kami tidak bisa menyelamatkan anakmu. Jawab Dokter Siming dengan wajah sendunya. Iya Tuan Silin, saya juga meminta maaf kali ini nyawa bayi Tuan tidak dapat diselamatkan lagi. Nona Anin sudah terlalu banyak meminum air laut, dan itu sangat memperparah kondisi bayinya, kata Dokter Luna menjelaskan. Persir Silin tidak dapat berkata-kata. Dia langsung menjatuhkan tubuhnya kasar ke lantai. Air matanya sudah tidak dapat dibendung lagi. Dia telah gagal menjaga anaknya. Entah sudah berapa kali istri dan anaknya mencoba untuk bertahan hidup, tapi untuk kali ini anaknya sudah tidak mampu bertahan lagi. Persir Silin melimpahkan segala kekesalannya dengan memukul lantai sekuat tenaga, dan keluarlah darah segar dari punggung tangannya yang kekar. Sangat hancur dia saat ini. Dia begitu menginginkan seorang anak, bukan hanya dia tapi juga mom dan dedinya. Entah bagaimana dia menjelaskannya pada mereka nanti. Bagaimana pula dia memberitahu Anin nanti apa yang harus dia lakukan. Hanya penyesalan dan penyesalan yang kini memenuhi pikirannya. Kembali dia memukul pantai dengan sekuat tenaga 96. Tidak ada satupun yang berani menjaga Persir Silin masuk Sekretaris Chao. Sekretaris Chao tanpa diam, ekspresinya pun masih misterius seperti biasa. Tapi apakah yang melihat tangannya yang kini mengepal dengan kuat? Sekretaris Chao tengah murka saat ini. Dia tidak akan membiarkan orang yang terbelenggu tuanya hidup dengan aman. Walau pikirannya juga ikutan kalut mengingat nasib nona mudanya. Tapi atas cerdasnya sudah menyusun berbagai rencana yang tidak akan mampu ditebak oleh autor apalagi readers. Pede amat. Persir Silin yang saat ini tampak berbeda orang, ini adalah kedua kalinya dia menangis saat dewasa. Penyebab masih sama karena kehilangan orang yang dia cintai memanglah sangat berat. Dokter Siming juga tidak mencegah sahabatnya itu melukai dirinya sendiri. Tapi Dokter Luna bertindak. Dia mendekati Persir Silin lalu membersihkan darah yang mengalir itu. Nona Anin telah bangun sedari tadi Tuan. Tuan tidak mungkin menemui Nona Anin dengan luka ini. Tuan harus mampu menguatkan Nona Anin. Jika Tuan saja rapuh maka Nona Anin lah yang paling rapuh Tuan. Bantulah Nona Anin agar dia tidak terlalu banyak mengalami syok. Ucap Dokter Luna membalutkan tangan Persir Silin dengan perban. Benar apa yang dikatakan Dokter Luna. Kau tidak seharusnya bersikap tidak berguna seperti ini. Kau tahu, keguguran dan melahirkan itu sama sakitnya. Setelah ini aku harap kau tidak akan menyakiti Nona Anin lagi. Apakah tidak malu pada anakmu? Anakmu bahkan mengorbankan nyawa untuk ibunya. Jika batinmu saja sakit, bagaimana dengan Nona Anin yang sakit batin dan juga fisiknya? Sekarang temuilah dia. Dia membutuhkanmu sekarang. Dia perlu sosok orang yang mampu menguatkannya. Persir Silin yang masih terduduk di lantai segera bangun, menyeka air matanya lalu berjalan masuk ke ruangan tempat istrinya dirawat. Hati Persir Silin begitu terasa tercabik-cabik kalau melihat Anin yang terbaring lemah di atas ranjang dengan mengelus pelan perutnya yang sudah rata. Tatapan matanya kosong melihat ke sembarang arah, namun tetesan demi tetesan air bening itu tampak terlihat begitu terluka. Kondisinya sangat menggambarkan seorang ibu yang begitu kehilangan. Maaf Kak, ucapan Persir Silin belum selesai karena telah disambung Anin. Tidak perlu minta maaf, ini juga bukan kesalahan Tuan. Ucap Anin masih belum menatap Persir Silin. Tapi Tuan pasti senang
Setelah ini Tuan bisa menceraikan saya. Saya mohon lepaskan saya Tuan. Ucapan yang kini menatap Presdir Silin mengatakan kalimat terlarang itu dengan bercucuran air mata. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, kata Presdir Silin bergetar. Lakukan apapun yang Tuan mau. Memang saya tidak pantas atas diri Anda. Tuhan punya segalanya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap saya. Hidup dan mati saya berada di tangan Tuhan. Ucapan yang terdengar sangat pilu. Bukan begitu maksudku sayang. Mulai sekarang aku akan benar-benar berubah. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Aku mencintaimu Anin. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Air mata Anin semakin deras mengalir kalau mendengar ucapan suaminya yang untuk pertama kalinya mengatakan cinta padanya. Aku juga mencintaimu Kak Silin. Walaupun aku kecewa dan belum bisa menerima semua perlakuanmu padaku, tapi aku sangat mencintaimu. Aku sudah mendapatkan ingatan masa laluku. Ada seseorang yang mengincar nyawaku dan aku tidak ingin orang itu juga menyakitimu. Batin Anin, aku tidak mencintaimu. Jadi aku mohon ceraikan aku. Ucapan yang kakak, setuju. Aku mohon beri aku kesempatan sayang. Aku berjanji tidak akan pernah menyiakan dirimu lagi. Aku mohon beri aku kesempatan untuk berubah. Aku benar-benar telah jatuh cinta padamu. Aku mohon. Mohon Presdir Silin menggenggam tangan Anin lembut. Sesekali dia mencium punggung tangan Anin, sedangkan air matanya terus menetes. Dia nampak sangat menyesal. Presdir Silin menutupi semua kebodohannya. Betapa bodohnya dia selama ini, melukai perempuan yang berstatus istrinya. Istri yang ternyata begitu dia cintai. Tinggalkan saya sendiri Tuan. Saya ingin istirahat, kata Anin menarik selimutnya. Baiklah, tenangkanlah dulu pikiranmu. Setelah membaik aku berharap kau tidak lagi meminta cerai padaku. Ucap Presdir Silin keluar dari ruang rawat Anin. Setelah Presdir Silin menghilang dari pandangannya, barulah Anin menangis tersendu-sendu. Anin tidak sanggup lagi menahan sesak di dadanya. Anakku, ucap Anin bergetar dengan memeluk perutnya erat. Apakah pergi karena ibu tidak menginginkanmu? Ibu mohon maafkan ibu dah. Maafkan ibu nak, ibu memang tidak becus menjagamu. Maafkan ibu. Kembali Anin meluapkan penyesalannya dengan terus menangis tiada henti. Maafkan Airi juga Kak Silin. Airi terpaksa melakukan hal ini untuk melindungi kakak. Airi tidak ingin kakak menjadi korban selanjutnya karena Airi. Cukup ibu yang menjadi korban. Ucapan Anin menangis tersadu semakin jadi. Jadi Nona sudah mengingat semuanya. Nona hak Airi? Tanya sekretaris Xiao yang sudah tadi berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Dan sekretaris Xiao mendengar semua ucapan Anin barusan. Apa maksud sekretaris Xiao? Ucapannya sedikit bergetar. Nona hak Airi. Itu nama asli Nona bukan? Dan itu artinya Nona sudah mengingat semua masa lalu Nona. Kenapa Nona berbohong dan bahkan meminta cerai dari Tuan? Apakah ada seseorang yang mengancam Nona Airi? Asal Nona tahu, saya tidak akan membiarkan orang yang dicintai Tuan saya pergi darinya, termasuk Nona sekalipun. Ucap sekretaris Xiao cukup membuat Anin ketakutan. Penculikan terhadap Nona apakah itu kelakuan Mika? Kakak Nona sendiri. Jujurlah pada saya Nona. Percayalah semuanya pada saya dan juga Tuan Besar, kata sekretaris Xiao meyakinkan Anin. Tuan Besar juga tahu? Tanya Anin terbata-bata karena kaget. Iya Nona, saya dan juga Tuan Besar sudah tahu lama siapa Nona sebenarnya, jawab sekretaris Xiao. Sejak kapan kenapa tidak memberitahu saya? Jawab Anin. Nona tidak perlu tahu tentang hal itu. Yang perlu Nona lakukan sekarang adalah Nona harus memberitahu saya apa saja yang Nona ketahui tentang kejadian Mika. Dengan begitu saya yang akan membantu Nona untuk membereskan dendam atas kematian Ibu Airum. Ucap Mika membuat Anin mengangguk setuju.